Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan 2 kelas 1 Manajemen dengan anggota Tripuji Astuti, Norma Santi, Emma Suci Pratiwi, Alifa Jauza, India Pramudianti, Emi Setiawati, dan Aprilia Indah Pangestu izin untuk memaparkan hasil observasi dari kelompok kami pada sentra Grabah Ani Art Grabah. Secara garis besar, hal-hal yang kami bahas dalam pemaparan ini yaitu mengenai tujuan, latar belakang, profil usaha, pelaksanaan observasi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Tujuan observasi yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan sentra Grabah di Dusun Klipoh. Yang kedua, untuk mengetahui kepemimpinan dan pengelolaan manajerial sentra Grabah. Yang ketiga, untuk mengetahui penetapan harga dan pemasaran Grabah. Yang keempat, untuk mengetahui strategi dalam mengatasi persaingan pada produksi Grabah. Yang kelima, untuk mengetahui media atau alat yang digunakan dalam proses produksi Grabah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui motivasi pada Grabah yang telah berhasil diproduksinya. Sekarang ini, penggunaan gerabah semakin tergantikan oleh alat-alat yang terbuat dari besi maupun plastik. Bahkan, banyak anak zaman sekarang yang tidak mengetahui apa itu gerabah. Menurut KBBI, gerabah merupakan alat-alat dapur yang bisa digunakan untuk memasak atau sebagainya yang terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya saja seperti kendi. Pada saat ini, usaha gerabah ini semakin meredup, sering tersisihkan, bahkan untuk mendapatkan pasar pun cukup sulit. Meskipun begitu, banyak orang yang mencari nafkah dengan memproduksi gerabah menggunakan cara yang tradisional. Tidak banyak yang memperhatikan kerajinan gerabah, sehingga usaha ini belum merasakan penggunaan teknologi. Padahal, produk ini merupakan produk ramah lingkungan dikarenakan bahan bakunya yang hanya terbuat dari tanah liat. Selanjutnya adalah profil usaha. Ibu Ani merupakan pengrajin gerabah yang memulai pelatihannya sejak ia berusia 8 tahun. Usaha Ibu Ani ini sendiri merupakan usaha turun-temurun keluarga. Selain Ibu Ani, di Dusun Klipoh juga terdapat banyak pengrajin gerabah lain. Maka dari itu, Dusun Klipoh, Desa Karanganyar dijadikan sebagai desa wisata yang letaknya berada di Kecamatan Borobudur dan tidak jauh lokasinya dari Candi Borobudur. Selanjutnya yaitu pelaksanaan observasi. Jadi sebelum melakukan kegiatan observasi itu terdapat beberapa tahapan yang kami lalui. Yang pertama yaitu persiapan materi. Jadi sebelum kelompok kami melakukan kegiatan observasi, kami terlebih dahulu mempersiapkan materi. Persiapan materi ini berupa kami membuat list pertanyaan terkait hal apa saja yang ingin kami tanyakan kepada Bu Ani selaku pemilik Ani Art Grabah. Kemudian tahap yang kedua yaitu perizinan tempat. Jadi sebelum seluruh tim kami melakukan kegiatan observasi secara langsung di lapangan, dua perwakilan dari kelompok kami melakukan perizinan tempat terlebih dahulu. Kami menyadari betul bahwa perizinan tempat ini sangat penting agar pelaksanaan observasi terjalin secara nyaman. Nah, setelah perizinan tempat selesai, kami mulai ke tahap ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan observasi. Jadi setelah persiapan materi selesai, kemudian perizinan tempat juga telah disetujui oleh Bu Ani, kemudian hari selanjutnya kelompok kami terjun langsung ke lapangan atau ke rumah Bu Ani langsung. Jadi di sini kami melakukan kegiatan observasi, kami menanyakan hal apa saja yang ingin kami tanyakan, yang telah kami muat di list pertanyaan, kemudian kami diberitahukan bagaimana proses pembuatan gerabah mulai dari bahan baku yang diperoleh, proses dan outputnya hingga pemasarannya. Nah, setelah itu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi setelah kegiatan observasi kami lakukan dan selesai, kami melakukan kegiatan evaluasi terkait dengan hasil observasi dan kemudian kami menyusun laporan dari hasil observasi tersebut. Kemudian hasilnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur merupakan dusun penghasil gerabah yang cukup terkenal. Hampir seluruh warganya memiliki keahlian dalam membuat gerabah. Desa Karanganyar ini ditetapkan menjadi desa wisata sejak tahun 2003. Dan sejak saat itu, para pengrajin gerabah mampu meningkatkan perekonomian, mempermudah pendistribusian, serta mampu memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, para reporter banyak berdatangan untuk meliput sekaligus sebagai media untuk mengiklankan
sentra gabah di Dusun Klipo tersebut. Salah satu sentra gabah yang ada di sana yaitu milik Ibu Ani yang bernama Ani Art. Menurut penuturan beliau, Ibu Ani sendiri sudah membuat kerajinan gerabah ini sudah sejak kecil, dan di desa Klipo ini usaha tersebut merupakan usaha yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sejak ditetapkan menjadi desa wisata, banyak wisatawan yang berkunjung untuk membeli gerabah maupun mencoba untuk membuat langsung gerabah itu. Dan di sentra gabah milik Ibu Ani sendiri, untuk mencoba membuat gerabah dipatok dengan harga sekitar 25.000 per orang, dan hasil dari gerabah yang telah dibuat itu boleh untuk dibawa pulang. Kemudian kepemimpinan dan manajerial di sentra gabah milik Ibu Ani ini masih terbilang tradisional. Hal ini dikarenakan usaha yang dilakukan oleh Ibu Ani merupakan usaha rumahan atau usaha keluarga, dan proses pengelolaan keuangan dan proses pembuatannya pun dilakukan oleh Ibu Ani sendiri dan suaminya tanpa memperkerjakan karyawan dari luar. Kemudian bahan baku yang dibuat untuk gerabah ini merupakan tanah liat, dan tanah liat ini didapat atau dibeli dari seseorang yang berada di sekitar kecamatan Mungkit dan Mertoyudan. Tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah ini merupakan jenis tanah liat yang halus seperti yang digunakan dalam pembuatan genteng, dan berbeda dengan tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Puji. Untuk harga grosir yang diterapkan di usaha yang dijalankan oleh Bu Ani itu berkisaran antara Rp3.000 sampai dengan Rp15.000, menyesuaikan dengan tipe atau bentuk pesanan oleh para konsumen. Kemudian, adanya COVID pada saat ini ternyata tidak terlalu berpengaruh pada penjualan gerabah. Bu Ani juga mengatakan bahwa penjualannya pada saat ini justru mengalami peningkatan dikarenakan banyak para karyawan yang di PHK yang kemudian beralih profesi menjadi para peternak kelinci. Nah, para peternak kelinci ini kemudian memesan tempat makan untuk kelinci mereka di usaha yang dijalankan oleh Bu Ani. Selain itu, Bu Ani juga mengatakan bahwa dalam menjalankan usahanya, Bu Ani itu menerapkan strategi bersaing yang berfokus pada inovasi dan juga kualitas atas produknya. Bu Ani juga mengatakan meskipun usaha yang dijalankannya itu masih menggunakan cara yang tradisional, namun Bu Ani mengatakan bahwa produksinya itu semakin lama semakin mengalami peningkatan. Nah, Bu Ani juga mengatakan bahwa usaha-usaha yang ada di daerah Klipo itu sempat akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa mesin untuk membantu produksi gerabah para pengrajin gerabah di daerah Klipo. Namun sampai saat ini masih belum terrealisasikan. Terima kasih. Dari hasil observasi kedua kami pada tanggal 20 September 2020 kemarin, kami dapat menyimpulkan bahwa usaha gerabah merupakan usaha yang cukup menjanjikan jika terus dikembangkan dan dilestarikan. Buktinya dengan adanya COVID-19 pun tidak begitu berpengaruh dalam bisnis tersebut. Kemudian untuk target konsumennya pun beragam, mulai dari wisatawan sampai dengan pemborong. Dan harga jual yang dimiliki juga memiliki kisaran yang berbeda. Apalagi untuk para pemborong, biasanya Ibu Ani memberikan harga yang lebih murah dikarenakan pada umumnya para pemborong melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Kami memilih usaha gerabah sebagai tempat observasi kami dikarenakan kami menganggap bahwa usaha gerabah adalah usaha yang unik. Di tengah ramainya kemajuan teknologi, usaha gerabah masih mempertahankan aspek ketradisionalannya serta menjaga eksistensi mereka di kalangan gemparnya pecinta teknologi. Seperti usaha yang dijalankan oleh Ibu Ani, beliau menganggap bahwa sesuatu yang sederhana terkadang susah untuk dicari dan dipertahankan. Oleh karena itu, beliau memilih untuk tetap mempertahankan usaha gerabah warisan dari nenek moyang beliau. Kami juga memberikan saran kepada pemilik usaha gerabah, khususnya target observasi kami, yaitu Ibu Ani, untuk lebih meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam memproduksi gerabah, sehingga usahanya menjadi lebih berkembang. Sekian pemaparan laporan hasil observasi dari kelompok 2.
Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.